Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk kelompok sosial. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali materi kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan atau munculnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Secara substansi, kelompok sosial itu setiap individu mempunyai kesadaran yang sama bahwa dia bahagian daripada kelompok tersebut. Kemudian dalam bentuk atau klarifikasi kelompok sosial pada materi kali ini, saya menyampaikan dua tokoh sosiologi. Pertama Emil Durkheim, yang kedua Ferdinand Tönnies. Menurut Emil Durkheim, bahwa kelompok sosial itu diklarifikasikan menjadi dua. Pertama adalah kelompok sosial dengan solidaritas mekanik, dan yang kedua kelompok sosial dengan solidaritas organik. Untuk kelompok sosial dengan solidaritas mekanik, kelompok sosial seperti ini muncul di dalam masyarakat yang sederhana, masyarakat yang primitif, di mana dalam masyarakat sederhana atau masyarakat primitif itu, masyarakat itu mempunyai satu jenis pekerjaan saja. Di dalam masyarakat primitif atau sederhana yang seperti ini, semua aktivitas kehidupan masyarakat itu dilakukan bersama-sama. Misalnya dalam masyarakat petani, dalam kehidupan sehari-hari mereka dilakukan bersama-sama. Ketika kemudian masyarakatnya ingin membuat rumah, dilakukan sama-sama. Ingin hajatan, dilakukan sama-sama. Semuanya dilakukan sama-sama. Kelompok sosial dengan solidaritas mekanik ini tidak ada pembagian kerja yang spesifik, yang jelas. Karena tidak ada pembagian kerja yang spesifik, yang jelas, maka solidaritasnya sangat kuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok sosial dengan solidaritas organik. Solidaritas organik ada di masyarakat yang kompleks, yang maju. Kenapa? Karena di dalam kelompok sosial dengan solidaritas organik itu sudah ada pembagian kerja yang jelas. Misalnya ada khusus untuk tukang, ada khusus untuk petani, ada khusus untuk pekerja, ada khusus untuk buruh, ada khusus untuk pedagang, ada khusus untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga dalam masyarakat yang kompleks ini mereka saling membutuhkan. Ketika kemudian masyarakatnya tidak membutuhkan lagi, solidaritasnya menjadi longgar. Seperti itu. Jadi menurut Emil Durkheim, ada kelompok sosial dengan solidaritas mekanik, biasanya ada di masyarakat pedesaan, primitif, masyarakat sederhana. Kemudian dalam tipe ini tidak ada pembagian kerja yang jelas, semuanya dilakukan bersama-sama. Kemudian kelompok sosial dengan solidaritas organik, di mana biasanya ada di masyarakat yang kompleks, yang sudah heterogen, sehingga ada pembagian kerja yang jelas. Solidaritas itu hanya muncul di saat ada kepentingan kerjasama. Ketika tidak, ya solidaritasnya menjadi longgar. Kemudian menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial itu ada dua. Yang pertama kelompok sosial paguyuban atau Gemeinschaft. Kemudian yang kedua kelompok sosial patembayan atau Gesellschaft.
Untuk kelompok sosial paguyuban menurut Ferdinand Thonis itu adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, kemudian bersifat alamiah dan kekal. Selanjutnya di dalam Gemensap atau paguyuban itu paling tidak ada 3 ciri. Pertama, kelompok sosialnya bersifat intim, hubungannya sangat dekat, sangat erat, sangat mesra. Kemudian yang kedua, hubungannya bersifat pribadi, khusus dia, hanya untuk beberapa orang saja, seperti itu. Kemudian eksklusif, artinya hubungan tersebut hanya untuk kita, tanda kutip, dan tidak untuk orang lain atau di luar kita. Itu adalah kelompok sosial dengan tipe Gemensap atau paguyuban. Kemudian yang kedua menurut Ferdinand Thonis adalah kelompok sosial dengan tipe Patembayan atau Gemensap. Di dalam kelompok sosial yang Patembayan, Gemensap ini katanya bersifat sementara. Jangka waktunya pendek, kemudian bersifat formal dan mekanis. Jadi menurut Ferdinand Thonis ada paguyuban atau Gemensap dan ada Patembayan atau Geselsap. Demikian video kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh kelompok sosial menurut Emil Durkheim dan menurut Ferdinand Thonis yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.